Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebelum Nabi Nuh membelah lautan, sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ada satu sosok yang memegang cahaya kenabian langsung dari tangan Nabi Adam. Dialah anak pilihan yang tidak hanya diwarisi ilmu dari surga, tapi juga ditugaskan untuk memerangi saudaranya sendiri. Siapa sebenarnya Nabi Syits? Mengapa dia begitu istimewa hingga disebut sebagai penjaga warisan langit? Dan apa rahasia besar yang dititipkan kepadanya sebelum Adam wafat? Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah awal dari rantai kenabian dan awal dari perlawanan manusia terhadap tipu daya iblis. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, kami mengajak dengan penuh hormat dan kelembutan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti bagi channel Coba Islam yang berusaha menghadirkan kembali kisah-kisah sejarah Islam dengan riwayat syahih dan penuh hikmah. Like dan subscribe itu gratis, tapi insya Allah bernilai pahala. Ia menjadi saksi bahwa Anda ikut serta dalam menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru. Semoga setiap klik yang Anda lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir, menjadi bukti kecintaan Anda kepada warisan perjuangan para nabi dan sahabat. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan niat mencari ilmu serta ridha Allah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok agung dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syits alaihissalam. Beliau adalah anak tunggal yang dilahirkan tanpa pasangan kembar, berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Wajah beliau disebut-sebut paling mirip dengan ayahnya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai nabi karena kebijaksanaan dan ilmunya yang sangat luar biasa di antara manusia pada zamannya. Nabi Syits hidup pada masa yang sangat awal dalam sejarah manusia, sekitar tahun 3630 hingga 2718 sebelum Masehi. Berbeda dengan manusia di zaman sekarang yang umumnya berusia kurang dari 1 abad, Nabi Syits diberi umur panjang, hidup hingga mencapai usia 1042 tahun. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki keturunan sebanyak 40 anak, terdiri dari 20 pasang anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa jumlah anak Nabi Adam adalah 25 orang saja. Dari jumlah tersebut, 24 anak dilahirkan secara berpasangan, yakni 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, Nabi Syits alaihissalam yang merupakan anak kelima, dilahirkan secara istimewa tanpa pasangan kembar. Bahkan dalam satu riwayat, beliau dilahirkan tanpa keterlibatan sel telur dari Siti Hawa, menunjukkan keistimewaan penciptaannya. Bila ditelusuri lebih lanjut, riwayat tentang urutan kelahiran anak-anak Nabi Adam memang tidak seragam. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa putra keempat Nabi Adam adalah Habil, sementara Nabi Syits merupakan anak kelima. Nabi Syits menikahi saudari kandungnya yang keenam, bernama Hazuroh, yang lahir sendirian karena pasangannya wafat saat proses kelahiran. Dalam kisah lainnya, disebutkan bahwa adik Nabi Syits yang juga tidak dilahirkan berpasangan adalah seorang perempuan bernama Siti Hunun. Riwayat-riwayat ini memberikan gambaran bahwa kelahiran anak-anak Nabi Adam terjadi secara bergiliran dengan pola laki-laki dan perempuan secara berpasangan, namun dengan pengecualian pada beberapa anak seperti Syits dan Siti Hunun. Kita juga mengenal 2 putra Nabi Adam yang namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya terlibat dalam kisah yang tragis, di mana Qabil menolak ketetapan Allah terkait pasangan pernikahan dan akhirnya membunuh saudaranya sendiri, Habil. Peristiwa inilah yang dikenang sebagai pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Mengenai pernikahan anak-anak Nabi Adam, diceritakan bahwa Nabi Adam menerapkan aturan agar tidak ada anak yang menikahi saudara kembarnya. Anak laki-laki yang rupawan harus menikah dengan anak perempuan yang tidak terlalu cantik, sedangkan anak laki-laki yang biasa saja akan dinikahkan dengan anak perempuan yang lebih elok parasnya.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecenderungan menikahi pasangan yang lahir bersamaan. Namun, aturan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk memunculkan rasa tidak puas dan membangkang. Iblis membisikkan keraguan dan dorongan memberontak ke dalam hati Siti Hawa, sehingga ia mempertanyakan keputusan Nabi Adam. Iblis berusaha mengadu domba keduanya dengan harapan dapat menjerumuskan mereka kembali ke dalam dosa. Meski cara-cara di dunia fisik sudah berbeda dengan saat mereka berada di surga. Adam dan Hawa pun sempat berselisih pendapat mengenai siapa yang lebih berhak mengatur pernikahan anak-anak mereka. Masing-masing merasa memiliki hak atas keturunan mereka, dan dari sinilah berbagai persoalan bermula yang kemudian menjadi pelajaran besar bagi umat manusia hingga hari ini. Masing-masing, baik Nabi Adam maupun Siti Hawa, bersikeras bahwa anak-anak mereka berasal dari dirinya. Nabi Adam menyatakan bahwa keturunannya berasal dari air mani yang keluar dari tubuhnya, sementara Siti Hawa meyakini bahwa mereka lahir dari sel telurnya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, mereka bersepakat melakukan ikhtiar dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuangkan masing-masing unsur, sperma dan sel telur ke dalam dua wadah yang berbeda, kemudian berdoa dengan khusyuk memohon bimbingan dari Tuhan. Beberapa waktu kemudian datanglah angin yang cukup kencang. Angin itu menerbangkan bejana milik Siti Hawa. Saat itu, Nabi Adam diperkirakan telah berusia sekitar 160 tahun. Dalam bejana miliknya sendiri, berkembanglah seorang bayi laki-laki yang rupawan. Dari kejadian ini, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tersebut kemudian mereka beri nama Shits, atau dalam pelafalan Ibrani dikenal dengan nama Seth, dan dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Sanghyang Sis. Sejak saat itu, aturan pernikahan yang sebelumnya ditetapkan oleh Nabi Adam mulai berlaku secara menyeluruh di antara keturunan manusia. Anak-anak Nabi Adam dinikahkan berdasarkan ketetapan tersebut, kecuali dua orang. Hunun, putri yang tidak memiliki pasangan kembar dan karena itu tidak menikah, serta Habil, yang wafat sebelum sempat memiliki keturunan. Adapun Shits alaihissalam mendapatkan jodohnya dengan cara yang berbeda dari saudara-saudaranya. Sesuai petunjuk ilahi, meski gagal menggoda Siti Hawa, iblis tidak menyerah. Ia kemudian mengalihkan sasarannya kepada anak-anak Nabi Adam. Dari usahanya yang penuh tipu daya, iblis berhasil mempengaruhi sebagian kecil keturunan Adam agar menentang aturan pernikahan yang telah ditetapkan. Tercatat ada 3 pasangan kembar yang menikah dengan kembaran mereka sendiri, yang memiliki rupa tampan dan cantik. Mereka adalah pasangan kembar pertama, yakni Habil yang menikahi Aklimah, pasangan kembar kelima, Harits yang menikahi Dayuna, dan pasangan kembar ke-15, Lata yang menikahi Uzah, atau dalam sebagian riwayat disebut juga Ujiyah. Setelah wafatnya Habil, Qabil pun menikahi Aklimah yang sebelumnya adalah istri saudaranya. Pernikahan itu dilakukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan Nabi Adam. Sebagai akibat dari sikap tersebut, mereka meninggalkan kediaman Nabi Adam dan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Qabil bersama Aklimah menuju wilayah selatan benua Afrika. Harits dan Dayuna berpindah ke arah timur, ke kawasan yang kini dikenal sebagai wilayah Cina. Sementara itu, Lata dan Uzah menetap di bagian barat Afrika. Dari seluruh anak Nabi Adam, hanya satu orang yang kemudian diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Shits alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, beliau dikenal sebagai Seth, dan dalam tradisi Jawa disebut Sanghyang Sis, tokoh yang penuh hikmah dan membawa risalah kebenaran kepada umat manusia di masa awal sejarah kemanusiaan. Nabi Shits merupakan keturunan Nabi Adam yang lahir seorang diri, berbeda dari anak-anak Adam lainnya, yang dilahirkan secara berpasangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hampir semua anak Adam dilahirkan sebagai anak kembar. Kehadiran Shits alaihissalam merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Habil, putra Adam yang wafat akibat dibunuh oleh saudaranya sendiri. Wajah Nabi Shits sangat menyerupai Nabi Adam, dan beliau dikenal sebagai satu-satunya manusia
pada zamannya yang dikaruniai hikmah luar biasa sepanjang masa. Karena rasa kasih sayang yang begitu mendalam kepada putranya tersebut, Nabi Adam pun memohon kepada Allah agar kelak keturunan Nabi Syits diberi kehormatan menjadi pemimpin atas keturunan-keturunan anaknya yang lain. Doa tulus Nabi Adam ini ternyata terdengar oleh Azazil yang kelak dikenal sebagai iblis. Azazil mengetahui bahwa setiap doa Nabi Adam selalu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan besar kemungkinan untuk dikabulkan. Maka sejak saat itu, iblis menaruh niat jahat untuk mencampurkan garis keturunannya dengan keturunan Nabi Syits agar bisa merusak kemurnian generasi penerus Adam yang penuh keberkahan. Iblis pun terus mengintai Nabi Syits, menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan niatnya. Pada suatu malam setelah Nabi Syits menikah dengan seorang wanita salehah bernama Dewi Mulad, iblis menjalankan tipu dayanya. Dengan siasat yang licik, Dewi Mulad dibuat tertidur lelap, disirep, lalu disembunyikan oleh Azazil. Sebagai pengganti, Azazil menghadirkan putrinya sendiri, Dewi Delajah, yang telah disamarkan wujudnya agar menyerupai Dewi Mulad. Tanpa menyadari hal tersebut, Nabi Syits bersama wanita yang disangkanya adalah istrinya melakukan hubungan suami istri. Setelah benih ditanam, Azazil segera membawa pergi Dewi Delajah dan mengembalikan Dewi Mulad yang asli ke sisi Nabi Syits. Beberapa waktu kemudian, Dewi Mulad melahirkan 2 anak, seorang bayi laki-laki yang tampak normal dan seorang lagi dalam bentuk cahaya berkilau yang sulit ditangkap oleh pandangan biasa. Di sore harinya, Dewi Delajah yang telah dibuahi sebelumnya juga melahirkan, namun wujud yang lahir adalah segumpal darah bercahaya. Melalui siasatnya, Azazil kemudian menyatukan gumpalan darah bercahaya dari Dewi Delajah dengan cahaya berkilau dari anak Dewi Mulad. Dari penggabungan tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan memesona. Anak yang berasal dari Dewi Mulad diberi nama Syed Anwas. Sementara anak hasil penggabungan 2 unsur, keturunan Nabi Syits dan garis iblis, diberi nama Syed Anwar. Kedua anak ini tumbuh besar dengan perlakuan yang berbeda. Syed Anwas dibesarkan langsung dalam lindungan Nabi Adam dan keluarga yang saleh, sementara Syed Anwar dibesarkan secara diam-diam oleh Azazil, jauh dari bimbingan wahyu. Keduanya memiliki kelebihan yang luar biasa, karena masing-masing berasal dari keturunan istimewa. Syed Anwas adalah keturunan yang diberkahi, sedangkan Syed Anwar mewarisi kecerdasan dan daya tarik dari campuran garis Nabi dan unsur kebatilan. Syed Anwas tumbuh sebagai pemuda yang mencintai ilmu-ilmu agama dan mendalami ajaran para nabi. Sementara Syed Anwar memiliki kecenderungan untuk melakukan tirakat dan menyepi dalam pertapaan. Ketika Syed Anwar menginjak usia dewasa, ia mulai merasa gelisah dan penasaran akan jati dirinya. Ia pun bertanya kepada Dewi Delajah mengenai siapa sebenarnya ayah kandungnya. Dengan penuh keraguan, Dewi Delajah akhirnya mengungkapkan bahwa Syed Anwar merupakan keturunan dari Nabi Syits. Mendengar pengakuan itu, Syed Anwar pun berpamitan kepada Dewi Delajah dan Azazil, berniat untuk menemui ayahnya yang sebenarnya. Setibanya di hadapan Nabi Syits, sang Nabi terkejut luar biasa. Awalnya, beliau tidak serta-merta menerima kehadiran Syed Anwar, karena keberadaannya tak pernah diketahui sebelumnya. Namun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kabar mengenai asal-usul Syed Anwar, barulah Nabi Syits menerima kenyataan dan mengakui Syed Anwar sebagai putranya. Sejak saat itu, Syed Anwas dan Syed Anwar pun tumbuh bersama dalam pengasuhan Nabi Adam alaihissalam. Dalam pengamatannya, Nabi Adam menyadari sebuah tanda. Syed Anwas akan menjadi leluhur bagi generasi yang menjaga dan melanjutkan risalah agama, sedangkan Syed Anwar akan menjadi asal mula dari garis keturunan yang menyimpang dan merusak ajaran kebenaran. Namun dalam perjalanannya, Syed Anwar melanggar salah satu larangan yang ditetapkan Nabi Adam. Ia meminum air kehidupan, sebuah zat yang dapat memberikan kehidupan abadi. Mengetahui hal tersebut, Nabi Adam murka dan memutuskan untuk mengusir Syed Anwar dari lingkungan keluarganya. Syed Anwar yang merasa kecewa dan sakit hati atas penolakan dari sang kakek, memutuskan untuk pergi mengembara,
Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Namun, alih-alih membimbingnya ke jalan kebenaran, keduanya justru menyesatkan Sayyid Anwar menuju wilayah sekitar Sungai Nil. Di tempat tersebut, Sayyid Anwar bertemu dengan beberapa anak Nabi Adam lainnya yang tinggal di sana. Salah satu dari mereka, yang merupakan pamannya, mengajarkan berbagai ilmu tinggi, seperti kemampuan melihat masa depan dan pengetahuan gaib yang menyerupai ilmu laduni. Setelah beberapa waktu belajar, Sayyid Anwar kembali melanjutkan pengembaraannya. Kali ini, ia menuju ke arah timur, tepatnya ke sebuah pulau kecil yang berada di antara gugusan Kepulauan Maladewa dan Laksadwip. Pulau itu bernama Lemah Dewani. Di tempat yang sunyi dan terpencil itu, Sayyid Anwar menjalani pertapaan dengan cara yang tidak biasa. Ia duduk memusatkan pandangan ke arah matahari, dari waktu terbit hingga menjelang tengah malam. Selama 7 tahun penuh, ia menjalani laku spiritual ini, hingga kemampuan batin dan kekuatan rohaninya berkembang luar biasa. Ia bahkan mendapatkan karunia untuk bisa menghilang dari pandangan manusia, kasat mata. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Sayyid Anwar banyak menghadapi tantangan dari bangsa jin. Namun dengan kekuatan spiritualnya yang telah diasah melalui laku berat, ia berhasil menaklukkan para jin tersebut dan menjadikan mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Kabar tentang kehebatan Sayyid Anwar semakin menyebar luas, hingga banyak bangsa jin yang akhirnya memilih mengabdi kepadanya. Fenomena ini memicu kekhawatiran Prabu Nuradi, sang penguasa jin yang memerintah di wilayah Lemah Dewani. Merasa kewibawaannya terancam, Prabu Nuradi mendatangi Sayyid Anwar dan menantangnya untuk berduel. Dalam pertempuran tersebut, Prabu Nuradi mengalami kekalahan dan pada akhirnya menyatakan tunduk kepada keunggulan Sayyid Anwar. Sebagai bentuk pengakuan, Prabu Nuradi memilih melepaskan tahtanya dan menyerahkannya kepada Sayyid Anwar. Ia juga menikahkan putrinya dengan Sayyid Anwar. Sejak saat itu, Sayyid Anwar dianugerahi gelar Prabu Nurasa dan diangkat menjadi raja baru bagi bangsa jin. Dengan kehidupan abadi yang ia miliki, Prabu Nurasa kemudian menetap di tempat yang tinggi dan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat dirinya sebagai penguasa seluruh alam. Dalam kehendaknya, Allah mengizinkan, namun juga membiarkan Prabu Nurasa menyimpang dari ajaran para nabi. Prabu Nurasa pun akhirnya keluar dari jalan keturunan Nabi Adam. Setelah menjadi raja, wilayah Lemah Dewani ia ubah namanya menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Dari keturunan Prabu Nurasa inilah, menurut tradisi lokal, muncul generasi dewa-dewa seperti Batara Guru dan para raja besar yang memimpin Tanah Jawa. Di sisi lain, Sayyid Anwar yang dibesarkan dalam bimbingan Nabi Adam, mewariskan keturunan yang kelak menjadi para nabi dan tokoh besar seperti Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Sayyid Anwar juga melahirkan bangsa-bangsa besar seperti bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa Arya, dan sejumlah peradaban unggul lainnya. Sementara itu, meskipun keturunan Sayyid Anwar berasal dari jalur yang menyimpang, berkat doa Nabi Adam, banyak dari mereka yang juga menjadi tokoh besar dan pemimpin-pemimpin di berbagai kerajaan, khususnya di masa keemasan Jawa. Dalam perjalanan sejarah, keturunan Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas kerap bersilangan, menghasilkan garis keturunan yang kompleks. Ada keturunan Sayyid Anwas yang kemudian mengikuti jejak Sayyid Anwar dan menyimpang dari ajaran leluhurnya. Sebaliknya, tak sedikit pula keturunan Sayyid Anwar yang kembali kepada ajaran Tauhid dan mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Namun, terlepas dari perbedaan jalan hidup mereka, baik keturunan Sayyid Anwar maupun Sayyid Anwas memiliki darah kepemimpinan yang kuat. Dari antara mereka, banyak yang kemudian tampil sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Dikisahkan cucu dari Sayyid Anwar yang bernama Sang Hyang Wenang menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam budaya pewayangan Jawa. Dalam kisahnya, Sang Hyang Wenang dikenal sebagai leluhur dari Batara Guru, pemimpin Kahyangan Suralaya. Ia menetap di tempat sakral bernama Kahyangan Awang-Awang Gumitir.
Cerita mengenai Sang Hyang Wenang diangkat dari karya sastra klasik Jawa, yaitu Serat Pramayoga, yang ditulis oleh pujangga terkenal Rangga Warsita. Naskah ini memadukan unsur Islam, Hindu dan budaya asli Nusantara. Dalam naskah tersebut, Sang Hyang Wenang disebut sebagai leluhur para dewa dalam kisah Mahabharata sekaligus keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sang Hyang Wenang merupakan putra dari Sang Hyang Nurrasa, cucu Sang Hyang Nurcahya, yang semuanya berasal dari garis keturunan Nabi Shits. Ia memiliki kakak bernama Sang Hyang Darmadyaka dan adik bernama Sang Hyang Pramanawisesa. Setelah dewasa, Sang Hyang Wenang mewarisi tahta kahyangan Pulau Dewa dari ayahandanya. Menurut keyakinan setempat, lokasi kahyangan Pulau Dewa diyakini berada di wilayah Kepulauan Maladewa, sebelah barat India. Di tempat itu, Sang Hyang Wenang disembah laksana Tuhan oleh para penduduknya yang mayoritas berasal dari bangsa jin. Hal ini terdengar oleh Nabi Sulaiman, raja dari kaum Bani Israel. Para pengikut Nabi Sulaiman mendesak agar Sang Hyang Wenang diberi peringatan atau hukuman. Nabi Sulaiman pun mengutus salah satu panglimanya yang bernama Jin Sakor untuk menaklukkan Pulau Dewa. Namun alih-alih menang, Jin Sakor justru dikalahkan oleh Sang Hyang Wenang. Setelah kembali, Jin Sakor mendapat perintah untuk mencuri rahasia kesaktian Nabi Sulaiman, yakni cincin makhluk gaib pemberian dari Allah. Jin Sakor berhasil mencuri cincin tersebut dan membawanya ke Pulau Dewa. Namun nahas, cincin itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke dasar laut, hilang tak berbekas. Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh sakit sesaat setelah kehilangan cincin kerajaannya. Berbekal doa yang tiada henti, beliau akhirnya memperoleh kesembuhan. Pulau Dewa, tempat Sang Hyang Wenang dulu bertakhta, dipasangi tumbal sehingga meledak, hancur berantakan dan terburai menjadi gugusan pulau-pulau kecil. Sang Hyang Wenang sendiri sampai harus mengungsi ke dasar lautan. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Sang Hyang Wenang muncul kembali, lalu membangun kahyangan baru di puncak Gunung Tengguru. Usai memimpin sekian lama, ia menyerahkan tahta kahyangan kepada putranya, Sang Hyang Tunggal, lalu menunggal melebur ke dalam diri sang putra. Walau demikian, dalam berbagai lakon wayang, para dalang tetap menampilkan figur Sang Hyang Wenang. Hal itu dimungkinkan karena sesudah padu dengan ayahnya, Sang Hyang Tunggal masih menggunakan nama Sang Hyang Wenang sebagai salah satu gelar kebesarannya. Cicit Sang Hyang Wenang bernama Brahma sering disebut sebagai leluhur masyarakat Jawa. Padahal Brahma, cicit Sang Hyang Wenang melalui jalur Sayyid Anwar, putra Nabi Shits alaihissalam, diduga merupakan pelesetan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dugaan ini memunculkan pertanyaan besar, benarkah penduduk Jawa adalah keturunan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah? Dalam mitologi Jawa, pasangan Brahma disebut Dewi Saraswati. Nama ini mengingatkan kita pada Sarah atau Sarai, istri Nabi Ibrahim. Kitab Al-Kamil Far At-Tariq, karya Ibn Al-Athir, menegaskan bahwa Bani Jawi yang di dalamnya mencakup suku Sunda, Jawa, Melayu, Sumatera, Bugis, dan bangsa-bangsa Nusantara lain merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Klaim ini kian kuat oleh hasil riset seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Analisis DNA menunjukkan sekitar 27% varian Mediterranean pada darah etnis Melayu, varian yang juga muncul pada garis keturunan Nabi Ibrahim di kalangan Arab dan Bani Israel. Sekilas narasi-narasi di atas tampak berbeda jalur, namun penyelidikan lebih mendalam memperlihatkan bahwa Brahma dalam epos Jawa identik dengan Nabi Ibrahim. Mitos kadang merekam peristiwa sejarah yang kemudian diselimuti pengagungan. Bisa jadi legenda Brahma sebagai leluhur Nusantara merujuk kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, lalu menikahi Siti Kanturah, istri keduanya, yang menurunkan Bani Jawi, Melayu, atau Dutro. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim berasal dari kaum Ibriyah, Ibrani. Kata Ibriyah berakar dari huruf Ain Ba Ra, Abar, yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim ditulis Alif Ba Ra Ha Ya Mam, dianggap sumber nama Brahma dalam tradisi pewayangan. Beberapa kemiripan lain menegaskan identifikasi ini. Nabi Ibrahim bersuamikan Sarah, Brahma berpasangan dengan Saraswati.
Nabi Ibrahim nyaris mengorbankan putra sulungnya Ismail. Brahma digambarkan hampir mengorbankan anak sulungnya, Atarva. Doktrin pokok Brahma ialah monoteisme, keyakinan akan Tuhan yang Esa, selaras dengan risalah Tauhid Nabi Ibrahim. Ajaran-ajaran monoteistik dalam Weda juga menggema, menegaskan tiadanya rupa bagi Tuhan, menyatakan bahwa Dia tidak dilahirkan, Maha Suci, Maha Agung, dan satu-satunya zat yang pantas disembah. Beberapa mantra bahkan dengan tegas berkata, "Kami tidak menyembah selain Dia yang Esa," serta "Sembahlah hanya Dia, Tuhan sejati, hanya ada satu Tuhan, tiada yang kedua, tidak terbilang sama sekali." Ajaran Tauhid atau monoteisme yang termuat dalam kitab Weda pada mulanya berasal dari sosok Brahma. Namun penting untuk dipahami bahwa makna awal dari nama Brahma bukanlah sebagai pencipta dunia, melainkan sebagai pembawa risalah dari Tuhan yang Maha Pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai pendiri Baitullah atau Ka'bah yang terletak di daerah Barkah, yakni Makkah. Di sisi lain, Brahma juga disebut membangun sebuah rumah ibadah sebagai tempat mengingat Tuhan. Menariknya, kitab Weda secara mendetail menggambarkan bangunan suci tersebut. Diterangkan bahwa tempat tinggal para makhluk langit itu memiliki 8 putaran dan 9 gerbang. Deskripsi tersebut dalam kitab Weda memberikan gambaran nyata tentang Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. 8 putaran merujuk pada 8 jalur alamiah yang mengelilingi kawasan Barkah di antara perbukitan seperti Jabal Khalij, Jabal Qaykan, Jabal Hindi, Jabal Lala, Jabal Kada, Jabal Hadidah, Jabal Abi Qabis, dan Jabal Umar. Sementara 9 pintu yang dimaksud terdiri atas Bab Ibrahim, Bab Al-Fida, Bab Al-Shafa, Bab Ali, Bab Abbas, Bab Al-Nabi, Bab Al-Salam, Bab Al-Sharod, dan Bab Al-Haram. Jejak ajaran monoteisme Nabi Ibrahim masih bisa ditemukan dalam keyakinan masyarakat Jawa yang merupakan bagian terbesar dari rumpun Bani Jawi. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa telah mengenal konsep ketuhanan yang Esa, seperti dalam kepercayaan terhadap Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Bukan hanya masyarakat Jawa, kepercayaan monoteistik juga hidup di kalangan masyarakat Sunda kuno. Ini bisa dilihat dari ajaran Sunda Wiwitan yang menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan sebutan Sang Hyang Kersa atau disebut pula Nungersaken. Dari semua itu, sangat wajar jika mayoritas Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa, menerima ajaran Islam dengan lapang hati. Sebab, Islam hadir sebagai penyempurna dari ajaran Tauhid atau monoteisme yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Pramayoga yang ditulis oleh Pujangga Suci Ranggawarsita diyakini terinspirasi dari Serat Kanda yang ditulis oleh kakek buyutnya, Yasadipuratiba Ime. Dalam Pramayoga disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki 40 pasang anak kembar serta 2 orang anak yang lahir tunggal, yaitu Sayyid Shits sebagai laki-laki dan Siti Hanun sebagai perempuan. Dalam kitab Sara, yang dikenal pula sebagai Kitab Susunan Begawan Balasara dari Tanah Jawa, terdapat nama Sang Hyang Sita. Di dalamnya juga disebutkan keturunan bernama Anwas dan Nasa yang memberikan bayi laki-laki kepada cucunya, yakni putra dari Dewi Mulat dan Anwar, yang disebut pula sebagai Nara dalam kitab tersebut. Muncul pertanyaan menarik, mungkinkah Sayyid Anwar adalah leluhur mulia bangsa Jawa? Dalam tradisi Islam dan mitologi Jawa, diketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki putra bernama Shits, dan dari Shits menurunlah Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwar kemudian mengubah namanya menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Setelah berhasil menembus alam Dwi Pantara, putranya dikenal sebagai Sang Hyang Nur Rasa. Dari garis keturunan inilah lahir Sang Hyang Wenang, yang kemudian menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan dari Sang Hyang Tunggal lahir Batara Guru, yang akhirnya menurunkan Batara Brahma, atau yang juga dikenal sebagai Sri Maharaja Sunda, yang bersemayam di puncak Gunung Mahira. Kisah tentang kotak Pandora dalam mitologi barat ternyata memiliki kemiripan dengan benda bernama Cupu Mani Astagina dalam kisah pewayangan Jawa
yang berkaitan dengan Nabi Adam, Azazil, dan Nabi Syits. Sayyid Anwar disebut-sebut sebagai cikal bakal para dewa atau Ian dalam pewayangan. Azazil yang dikenal juga sebagai iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sayyid Anwar diizinkan untuk hidup panjang hingga akhir zaman. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Sayyid Anwar kemudian meminum sekaligus mandi dengan ma'ul hayat atau yang dikenal sebagai Tirta Kamandalu, yakni air kehidupan yang berasal dari sari awan yang diturunkan dari langit. Oleh Azazil, Tirta Kamandalu ini ditampung ke dalam cupu mani Astagina, peninggalan Nabi Adam yang dahulu pernah terhempas oleh badai. Menariknya, air suci tersebut tidak pernah habis secara ajaib selama berada dalam wadah cupu mani Astagina. Azazil, yang juga dikenal sebagai iblis, menghadiahkan sebuah pusaka bernama cupu mani Astagina kepada Sayyid Anwar. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyid Anwar kemudian dipertemukan dengan sebuah pohon kehidupan yang dikenal sebagai pohon rewan atau dalam istilah lain disebut Lata Ma'usadi Kalpataru Oyot Minal. Saat itu pohon tersebut sedang menggugurkan daunnya. Akar dari pohon ini diyakini sebagai simbol kehidupan alam semesta. Diyakini setiap makhluk yang wafat sebelum waktunya, apabila disentuh oleh akar pohon ini, maka atas izin Allah, ia bisa hidup kembali. Sayyid Anwar lalu mengambil akar pohon tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu pusaka yang disucikan oleh para dewa. Selain itu, Sayyid Anwar juga menerima anugerah sebuah benda suci dari iblis, sebuah mutiara atau mustika berbentuk bola kristal bernama Retna Dumila. Dengan izin Allah, mustika ini mampu memperlihatkan seluruh isi jagat raya, bahkan bisa memvisualisasikan gambaran surga dan neraka. Tidak berhenti sampai di situ. Iblis juga mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan kesaktian kepada Sayyid Anwar. Di antara ilmu yang diberikan adalah ilmu Pangiwo, ilmu Patraping Panitisan, yakni ilmu penitisan atau reinkarnasi, ilmu Manjing Suruping Peja, menyatu dengan alam kematian, dan ilmu Cakra Pangilinan, penguasaan terhadap perjalanan waktu. Selain itu, ia juga diajarkan ilmu Jangka, yaitu kemampuan membaca tanda-tanda zaman dan kejadian yang akan datang. Setelah menyerap dan menguasai semua ilmu tersebut, Sayyid Anwar merasa enggan kembali ke keluarga dan kerabatnya, kepada kakek nenek, orang tua, maupun saudaranya. Ia merasa bahwa dirinya tak lagi dapat hidup berdampingan sebagaimana manusia biasa. Atas hal ini, iblis menyarankan agar Sayyid Anwar menyepi ke tempat bernama Jaziratun Nariyat, yang dikenal pula sebagai Pulau Malwadiwa. Di pulau itu, Sayyid Anwar diminta untuk bertapa di puncak gunung dengan mengikuti arah perjalanan matahari. Saat matahari terbit, ia menghadap ke timur. Ketika siang menjelang, ia menengadah ke atas, dan saat matahari tenggelam, ia memalingkan wajah ke arah barat. Laku tapa ini dijalankan selama 7 tahun. Atas izin Allah, pada akhir pertapaannya, Sayyid Anwar pun melepaskan dimensi kemanusiaannya dan berubah menjadi makhluk rohani yang memasuki alam Adam Makdum, suatu alam yang tak terjangkau oleh akal manusia. Di alam itu, tiada wujud bumi dan langit, tiada matahari, bulan, maupun bintang. Tidak ada siang atau malam, tidak ada arah kiblat, bahkan waktu pun seolah lenyap. Semuanya menjadi tidak kasat mata. Yang tersisa hanyalah cahaya suci yang menyelubungi segala. Dan atas keridaan Allah Sang Maha Pencipta, segala kehendak Sayyid Anwar dikabulkan. Suatu ketika, cahaya yang bersinar terang dari Sayyid Anwar terlihat oleh seorang raja bangsa jin bernama Prabu Nurhadi atau Sang Hyang Malhadiwa, putra dari Prabu Rawaning Sang Hyang Hartahetu. Prabu Nurhadi berasal dari garis keturunan Jen Ben Ujan, nenek moyang para jin. Ia sadar bahwa cahaya yang terpancar itu bukanlah cahaya biasa, bukan cahaya matahari, bulan, atau bintang, melainkan cahaya dari keturunan Nabi Adam. Dengan penuh rasa ingin tahu, Prabu Nurhadi mencoba mendekati dan menangkap cahaya tersebut, namun usahanya sia-sia. Cahaya itu, yang tak lain adalah Sayyid Anwar, menyebut dirinya sebagai Kangur Bengalam,
makhluk gaib yang telah melepaskan sifat jasadnya. Prabu Nur Hadi tidak percaya dan terjadilah pertarungan kesaktian antara keduanya. Sayangnya Prabu Nur Hadi kalah dan akhirnya tunduk serta bersujud kepada Sayyid Anwar. Setelah itu, Prabu Nur Hadi mengundang Sayyid Anwar ke kahyangan dan mengangkatnya sebagai raja di kalangan bangsa jin yang bersemayam di Pulau Mahwah Dewa. Sejak saat itu, Sayyid Anwar memakai gelar Sang Hyang Nur Cahaya, yang berarti cahaya suci yang menyatu. Kemudian, Prabu Nur Hadi mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Nurini, juga dikenal sebagai Dewi Mahamuni, untuk menjadi permaisuri Sang Hyang Nur Cahaya. Dari pernikahan itu, lahirlah keturunan berupa asror, yaitu rahasia ilahiyah dalam bentuk energi hidup, cahaya plasma yang tak berbentuk namun menyilaukan dan mampu menembus gelapnya alam. Asror yang tanpa bentuk ini kemudian disiram dengan air kehidupan hingga berwujud. Oleh Sang Hyang Nur Cahaya, makhluk ini dinamai Sang Hyang Nur Rasa. Inilah yang diyakini sebagai leluhur bangsa Jawa menurut mitologi kuno yang berasal dari garis keturunan Nabi Syits alaihissalam. Sementara dalam riwayat Islam, setelah wafatnya Habil, Nabi Adam alaihissalam merasa sangat sedih dan murka kepada putranya, Qabil. Lalu Allah menganugerahkan kepadanya sepasang anak kembar lagi, yaitu Syits dan Azura. Nama Syits sendiri berarti anugerah, karena ia merupakan karunia dari Allah berupa anak yang saleh dan bijaksana. Setelah wafatnya putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil, Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Syits. Dalam literatur Islam, Syits tidak hanya dikenal sebagai anak yang saleh dan berbakti, tetapi juga diangkat sebagai seorang nabi. Sebagai utusan Allah, Nabi Syits menerima wahyu berupa 50 lembaran atau suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Nabi Adam saat itu telah berusia 930 tahun ketika Syits dilahirkan. Dari semua keturunannya, Adam memilih Syits untuk menerima warisan ilmu dan kepemimpinan. Karena anak ini memiliki keistimewaan dalam hal kecerdasan, ketakwaan, keilmuan, serta ketaatan yang melampaui saudara-saudaranya yang lain. Nabi Adam mengajarkan kepada Syits semua ilmu yang Allah telah amanahkan kepadanya. Ia mendidiknya tentang cara beribadah kepada Allah, serta mengajarkan tata cara hidup yang lurus dan penuh hikmah. Setelah Nabi Adam wafat, Syits pun diamanahi untuk memimpin anak cucu Adam, menjalankan pemerintahan dengan hukum-hukum Allah, dan menjaga persatuan di antara manusia. Menurut Syekh Wahab bin Munabbih, ketika Nabi Adam wafat, usia Nabi Syits sudah mencapai 400 tahun. Sebelum wafat, Nabi Adam telah memberikan wasiat penting kepada Syits untuk menegakkan kebenaran dan menghadapi saudaranya, Qabil, yang telah menjadi sumber kezaliman. Peperangan pun terjadi antara keduanya, perang pertama yang tercatat dalam sejarah manusia. Dalam pertempuran tersebut, Nabi Syits mendapatkan kemenangan dan berhasil menawan Qabil. Setelah itu, Syits melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin umat manusia, memegang teguh hukum-hukum ilahi, serta mengajak keturunan Adam kembali kepada jalan kebenaran dan ketauhidan. Diceritakan pula bahwa setelah terbunuhnya Habil, pasangan Nabi Adam dan Hawa kembali dianugerahi sepasang anak kembar, yaitu Syits dan saudari perempuannya yang diberi nama Azura. Dalam bahasa Arab dan Ibrani, nama Syits diucapkan sebagai Syits, sedangkan dalam bahasa Suryani disebut Syas. Penulis kitab Qashashul Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Adam menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Dalam masa-masa sakit itulah, beliau mewasiatkan kepada Syits agar menggantikannya sebagai pemimpin umat. Namun Nabi Adam mengingatkan Syits untuk merahasiakan penunjukan ini dari saudaranya Qabil, karena ia dikenal sebagai sosok yang penuh kecemburuan dan iri hati. Keterangan dari Ibnu Abbas kembali menegaskan bahwa saat kelahiran Syits, usia Nabi Adam telah mencapai 930 tahun. Adam dengan sengaja memilih Syits untuk menerima amanah ini, karena ia dinilai lebih unggul dalam ilmu, akhlak, dan ketakwaan dibandingkan keturunan lainnya. Sebagai seorang nabi, Syits menerima 50 suhuf dari Allah,
sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan tercantum dalam Tarikh Al-Tabara, jilid 1, halaman 152. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran penting. Ketika memilih seorang pemimpin, Nabi Adam mendahulukan nilai-nilai ketakwaan, akal yang cerdas, dan sikap patuh kepada perintah Allah, ketimbang faktor usia, kekuatan fisik, atau tampilan luar lainnya. Nabi Adam juga menyampaikan sejumlah nasihat penuh makna kepada Shits. Di antaranya adalah, jangan pernah merasa aman hidup di dunia ini, sebab aku sendiri merasa tentram di surga yang abadi, namun akhirnya dikeluarkan oleh Allah karena sebuah kesalahan. Ia juga mengingatkan, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu istrimu, karena aku sendiri mengikuti bujukan istriku, lalu aku memakan buah dari pohon yang terlarang, dan akhirnya aku menyesal. Nasihat berikutnya adalah, sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkanlah akibatnya. Seandainya aku merenungkan terlebih dahulu, tentu aku tak akan tertimpa musibah seperti ini. Jika hatimu merasa ragu terhadap suatu perkara, tinggalkanlah. Ketika aku akan memakan buah dari pohon itu, hatiku sebenarnya ragu, tetapi aku abaikan, dan penyesalan pun datang. Ia juga berkata, bermusyawarahlah dalam urusan penting. Andai kata aku berdiskusi dengan para malaikat, mungkin aku tidak akan tertimpa bencana. Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam wafat, usia Nabi Shits telah mencapai 400 tahun. Kepadanya diturunkan warisan suci berupa tabut, seutas tali khusus, sebilah pedang, dan seekor kuda dari surga bernama Maimun. Diriwayatkan bahwa ketika kuda milik Nabi Shits mengeluarkan suara ringkikannya, seluruh hewan yang melata di bumi ikut bertasbih memuji kebesaran Allah. Nabi Shits mewarisi wasiat dari ayahnya, Nabi Adam, untuk menghadapi dan memerangi saudaranya, Qabil. Maka berangkatlah Nabi Shits, dan pertempuran antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Pertempuran itu menjadi catatan sejarah sebagai konflik bersenjata pertama yang terjadi di antara keturunan manusia. Dalam pertempuran tersebut, Nabi Shits berhasil meraih kemenangan dan menawan Qabil. Saat dalam tahanan, Qabil memohon kepada Shits seraya berkata, "Wahai saudaraku, jagalah ikatan persaudaraan di antara kita." Namun Nabi Shits menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaga persaudaraan itu? Engkau telah membunuh saudara kita, Habil." Akhirnya, Qabil ditawan dan kedua tangannya diikat di belakang tubuhnya. Ia dipenjara di suatu tempat yang sangat panas, hingga akhirnya wafat. Saat anak-anak Qabil hendak menguburkan jasad ayah mereka, datanglah iblis dalam rupa seperti malaikat. Ia menasihati mereka agar tidak menguburkan Qabil di dalam tanah. Iblis kemudian membawa 2 buah batu habilur yang telah dilubangi pada bagian tengahnya. Ia menyuruh mereka meletakkan jasad Qabil di antara kedua batu tersebut, memakaikannya pakaian yang paling indah, serta mengolesi tubuhnya dengan minyak dan ramuan tertentu agar tidak membusuk. Iblis juga memerintahkan mereka untuk menyimpannya di sebuah bangunan khusus, diletakkan di atas singgasana dari emas, dan setiap orang yang masuk harus bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Mereka pun diajarkan untuk mengadakan peringatan tahunan bagi Qabil dan berkumpul mengelilingi jasadnya. Setelah itu, iblis menyerahkan urusan penyembahan ini kepada bala tentaranya, yaitu para setan, yang kemudian terus-menerus berkomunikasi dengan keturunan Qabil agar mereka tidak berhenti menyembahnya. Sementara itu, setelah menunaikan amanahnya, Nabi Shits kembali ke daerah Hindustan dan tinggal di sana sebagai hakim yang adil dan bijaksana di tengah-tengah manusia. Menurut riwayat Wahab bin Munabbih, ibunda kita Hawa meninggal dunia pada masa kepemimpinan putranya Shits. Setelah wafatnya Nabi Adam, Hawa hanya hidup selama 1 tahun dan meninggal pada hari Jumat, tepat di waktu yang sama ketika ia dahulu diciptakan. Makam Hawa diletakkan berdekatan dengan makam suaminya, Nabi Adam. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Shits. Dialah orang pertama yang mengucapkan kalimat-kalimat penuh hikmah. Ia juga yang pertama kali memperkenalkan transaksi menggunakan emas dan perak
menetapkan sistem jual-beli, menciptakan alat ukur dan timbangan, serta menggali barang-barang tambang dari dalam bumi. Nabi Syeds kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anusi. Di dahi Nabi Syeds terdapat cahaya kenabian yang kelak akan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anusi lahir, cahaya itu berpindah ke dahinya. Menyadari hal ini, Nabi Syeds pun mengetahui bahwa ajalnya telah dekat. Ia memandang helai rambut yang diberikan Nabi Adam dahulu dan mendapati bahwa rambut-rambut itu telah memutih. Maka, pada tahun itu pula, Nabi Syeds wafat dalam usia 900 tahun. Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa setelah wafatnya Nabi Syeds, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Anusi. Sebelum berpulang, Nabi Syeds mewariskan kepada Anusi tabut suci, tali istimewa, lembaran-lembaran wahyu, serta sebuah cincin kenabian. Anusi dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh kebijaksanaan. Ia pun menikah dengan seorang perempuan, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak. Setelah bayi itu lahir, cahaya kenabian berpindah ke wajahnya. Anak itu kemudian diberi nama Qainan. Anusi menjalani hidupnya dengan penuh keteladanan hingga ajal menjemputnya. Sebelum wafat, ia mewariskan tabut dan suhuf kepada anaknya, Qainan, serta menunjuknya sebagai penerus kepemimpinan. Menurut Wahab bin Munabbih, setelah Qainan menggantikan ayahnya, ia muncul sebagai pemimpin yang adil, membawa ketenangan, dan menjalankan kepemimpinan dengan sikap yang baik. Qainan menikah dengan seorang wanita bernama Yunuk. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang dinamai Mahlail. Setelah anak itu lahir, cahaya kenabian berpindah ke keningnya. Saat sakit menjelang kematian, Qainan mewariskan semua amanah kenabian kepada Mahlail dan menjadikannya sebagai penerus. Setelah Mahlail wafat, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yarid. Ketika Yarid wafat, cahaya kenabian berpindah kepada putranya yang dikenal dengan nama Idris alaihi salam. Dialah kemudian yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan dikenal dalam sejarah Islam sebagai sosok luar biasa yang membawa kemajuan ilmu dan peradaban. Sahabat sekalian, demikianlah kisah penuh hikmah dari Nabi Syeds alaihi salam, putra pilihan Nabi Adam, yang menjadi penerus ajaran tauhid dan pemimpin umat pertama setelah wafatnya orang tuanya. Dari beliaulah garis keturunan para nabi diteruskan bersama cahaya kenabian yang kelak sampai kepada penutup para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi Syeds bukan hanya tentang perjuangan menghadapi saudaranya yang zalim, Qabil, namun juga tentang bagaimana ia menjaga amanah, memimpin dengan adil, dan memelihara wahyu yang Allah turunkan. Dialah pelopor ilmu, penimbang keadilan, dan sosok pemimpin yang tidak hanya memerintah tetapi juga mendidik. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kepemimpinan sejati bukan ditentukan oleh kekuatan fisik atau kedudukan, melainkan oleh ketakwaan, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nabi Adam memilih Syeds bukan karena usia atau penampilan, tapi karena hatinya yang bersih, akalnya yang tajam, dan kesetiaannya kepada perintah Allah. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu pesan penting. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada pilihan antara hawa nafsu dan ketundukan pada kebenaran. Jangan biarkan dendam dan ambisi menuntun kita seperti Qabil, tapi jadilah seperti Syeds yang mengedepankan ketaatan, keadilan, dan kedamaian. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, menguatkan hati kita dalam meniti jalan Allah, dan menjadi pengingat bahwa setiap langkah kebaikan akan Allah catat, dan setiap amanah pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Tinggalkan komentar jika ada pelajaran yang paling menyentuh dari kisah Nabi Syeds menurut sahabat sekalian. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.